Ya, baik, sebelumnya selamat sore untuk teman-teman semuanya. Sore Bang. Sore, Bang. Sore Sore, Bang. sore. Oke, kita melanjutkan lagi ya kelas tutorial Kimia Dasar 1 untuk materi selanjutnya yaitu Ikatan Kimia 2. Kemarin kita di pertemuan yang pertama belajar tentang Ikatan Kimia 1 ya, di mana di Ikatan Kimia 1 kan kemarin kita belajar tentang menggambarkan simbol Lewis, lambang Lewis, kemudian ada ikatan ikatan ion, ikatan kovalen ya kan. Nah, jadi di materi hari ini di masuk ikatan kimia 2, kita akan belajar tentang bentuk molekul atau geometri suatu molekul. Nah, jadi kan kemarin teman-teman udah menggambarkan atau mempelajari tentang simbol Lewis ya. Nah, jadi harapannya jangan dilupakan karena dalam penggambaran simbol Lewis nanti kita akan menentukan juga yaitu bentuk atau geometri molekul suatu senyawanya. Nah, kita mulai. Jadi ikatan kimia dan bentuk molekul itu digunakan untuk menentukan sifat dari suatu senyawa. Sifatnya bagaimana nanti kita akan pelajari ya. Nah, jadi salah satu teori untuk meramalkan bentuk molekul adalah teori domain elektron. Nah, teori domain elektron ini berdasarkan pada teori valence electron pair repulsion atau dalam bahasa Indonesianya itu tolakan pasangan elektron kulit valensi. Nah, jadi karena ada kata-kata tolakan, pasti ada yang apa? Ada yang sama ya. Ada yang artinya itu untuk bertolak belakang gitu. Nah, jadi kita akan pelajari pelan-pelan. Jadi di dalam teori domain elektron nanti kita akan mengenali yang namanya DEI dan yang kedua ada yang namanya DEB. Ya, kalau kemarin kan ada PEI dan PEB ya. Nah, nanti kita akan melihat perbedaannya apa? Perbedaannya kalau PEI kan berarti pasangan elektron ikatan. Nah, kemarin kalau pasangan elektron ikatan dilihat dari yang jumlah garisnya ya, yang berpasangan, yang berbeda molekul apa gitu, berbeda unsur. Kemudian kalau PEB itu pasangan elektron bebas. Kemarin yang titik-titik dihitungnya itu sepasang ya. Nah, kemudian perbedaannya apa gitu. Jadi kalau PI dan PEB ini dia dilihatnya itu dari keseluruhan suatu atom atau molekulnya. Misal kalau kita menentukan struktur dari NH3, N kemarin ada 2 elektron bebas ya. Kemudian dia akan mengikat 3H. Nah, kemudian kalau kita menghitung PI-nya, berarti PI ini yang dia ini bergaris. Berarti yang garisnya ada 3, PB-nya ada 1 ya. Saya tandain dulu, saya kasih highlight. Yang warna kuning ini dia namanya PI. Kemudian yang warnanya hijau, ini namanya PEB. Nah, jadi satu pasang. Nah, ini jadi dia di dalam satu keseluruhan molekul gitu ya. Nah, sedangkan kalau DI bagaimana? Jadi DI dan DB ini adalah hanya fokus utamanya itu pada atom pusat. Jadi digunanya itu untuk menentukan jumlahnya gitu ya. Nah, jadi saya tulis di sini kalau DI itu kepanjangannya domain elektron ikatan. Domain elektron ikatan atau DI. Nah, ini kita melihatnya dari jumlah atom yang ada di sekitar atom pusat, yang ada di sekitar atom pusat. Nah, berarti ini misal nih kalau kita lihat di struktur NH3. Tadi DE itu domain elektron ikatan. Tadi dia jumlah atom yang ada di sekitar atom pusat. Nah, kalau kita melihat di sini kan NH3 kemarin atom pusatnya itu letaknya di mana kalau atom pusat? Ada yang masih ingat? Di tengah ya Bang?
Iya, betul. Atom pusat itu letaknya di tengah. Jadi kita fokus ke N nih. N ini kan sebagai atom pusat. Nah, berarti atom pusatnya kan si N. Tadi jumlah atom yang ada di sekitar atom pusat. Berarti atom pusatnya N. Nah, sekarang coba kalau kita tentukan DEI-nya, berarti ada berapa atom tuh di sekitar atom pusat? Ada 3, Bang. Ada 3, betul. Dari mana ada 3? Dari H yang pertama, H yang kedua, dan H yang ketiga. Kemudian, sedangkan kalau DEB itu adalah domain elektron bebas. Nah, domain elektron bebas ini dilihat dari apa? Dilihatnya dari jumlah pasangan elektron bebas yang ada di atom pusat, ada di atom pusat. Nah, coba kalau kita tentukan DEB-nya, berarti DEB di NH3 ini ada berapa nih? 1, Bang. Ya, 1. Iya, betul ya. Karena yang warna hijau aja cuma 1. Jadi dilihat dari jumlah PB-nya. Oke, sip. Misal contoh lagi, saya ada atom H2O yang paling mudah deh. H2O. O-nya ada di tengah. Ah, ini. Oke, coba kalau kita menentukan H2O, berapakah jumlah DI-nya pada H2O? Ingat fokus atom pusat? 2, Bang. DI-nya ada 2 ya. 2. Ya, kemudian DB-nya ada berapa? Ada 2 juga, Bang. Ada 2. Oke, berarti sampai di sini paham ya untuk DI dan DB, aman? Aman, Bang. Bang. Oke, aman. Kalau aman kita lanjutkan. Nah, selanjutnya ini nih kalau kita tengok lagi jumlah domain elektron ditentukan. Setiap elektron ikatan, jadi elektron ikatan ya, baik tunggal. Tunggal itu berarti ikatannya ada berapa? 1, Bang. 1 ya. Kemudian kalau rangkap 2 berarti ada 2 gini. Kalau rangkap 3 berarti ada 3 garis ya. 1, 2, 3. Nah, jadi setiap elektron ikatan, baik tunggal, rangkap 2 maupun rangkap 3, itu kita ngitungnya satu domain. Jadi, apa namanya, tetap menghitungnya nanti satu domain. Jadi nggak 2 gitu, nggak dihitung per garisnya. Tapi, kan kalau ikatan, kemarin itu ngitungnya satu-satu ya. Nah, tapi kalau domain, ini kita baik tunggal, rangkap 2 atau rangkap 3, itu ngitungnya satu gitu. Nah, kemudian setiap pasangan elektron bebas pada atom pusat itu adalah satu domain. Nah, di situ satu domainnya adalah si dua elektron ini hitung satu gitu ya. Sama aja kayak PEB lah ya jumlahnya gitu. Nah, misal nih, kan yang tadi H2O udah kita bahas ya. Ini kan yang atas namanya pasangan elektron bebas, ini kemudian elektron ikatannya. Nah, misal kalau saya ada molekul CO2. CO2, C itu kan 6, berarti 2 dan 4. O itu 8, berarti 2 dan 6. Ini elektron valensinya C itu 4, elektron valensinya O itu ada 6. Nah, kalau kita gambarkan strukturnya kan seperti berikut. Nah, coba nih kita tentukan berapakah jumlah DEI dan DEB-nya. DEI-nya berapa nih? Ada 2, Bang. 2, Bang. Bang. DEI-nya ada 2. Oke, DEB-nya ada 0, Bang. 0, Bang. 0 ya. 0, Bang. Oke, sip, betul ya. Nah, jadi kita fokusnya kalau DI dan DEB itu fokusnya ke atom pusat. Sebentar, di sini saya kasih note lagi. Kayak warna-warna nih. Fokus ke atom pusat. Nah, jadi teman-teman kalau untuk menentukan DI dan DEB, teman-teman harus tahu atom pusatnya dulu nih. Kalau teman-teman nggak tahu atom pusatnya, nanti teman-teman susah untuk menentukan. Saya kasih highlight. Nah, DEB dan DE itu fokusnya ke atom pusatnya. Oke, kita lanjutkan. Berarti ini kalau atom pusatnya kan berarti C itu kan tadi kalau kita lihat ikatannya
itu kan dia ada ikatan rangkap 2. Berarti ini kita tetap ngitungnya satu domain. Berarti di sini ada 1, ini ada 2 ya, ada 2 domain yang elektron ikatannya. Kemudian elektron bebasnya bukan yang di O tetapi yang di C karena fokus ke atom pusatnya. Jadi yang di C itu kan nggak ada elektron bebas, jadi dia 0. Oke, kita akan lanjutkan lagi. Nah, selanjutnya di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, coba di sini saya NH3 tadi udah dikerjakan ya. CO2 juga udah. Oke, lah, wah udah deh. Resen aja kalian. Udah coba nih M Zaki, mana ya Zak? XEF4 bang. XEF4. Oke, bentar. D. Yang A sama B tadi aman ya? Ada pertanyaan dulu nggak dari kalian? Aman bang. Aman. Oke, kalau aman kita lanjutkan. XEF4. Ini kita gambar struktur Lewisnya dulu ya. Pusatnya XP bang. XE. Kita kejap. XE itu nomor atomnya 54. Berarti kalau kita buat konfigurasi elektronnya gimana, Zak? 1S2 tapi kebanyakan ya bang pakai ini aja bang. Boleh pakai kulit, nomor kulit. Nomor kulit ya bang. Ini bang pakai KR. Oh, Kalau KR bisa boleh. pakai XE langsung bisa nggak bang? Boleh. Berarti sisa 6S ya bang ya? Berapa? Pakai KR ding bang, pakai KR. Ya, KR berapa nomornya? Ingat KR nggak? 36. Ya, 36 KR terus 6S pangkat 5S pangkat 2. 5S pangkat 2. Oke, lanjut. Terus 4D pangkat 10 Terus sama 5P pangkat 12. Pangkat 6 bang. ya, 6. Oke, berarti elektron valensinya berapa? Elektron valensinya ada 6 bang. 4 bang. 4 kok 4? Itu 10 ini bang 5P4 bang. 5P4. Ya, kan ini 2 10 12 tambah 36 8 10 48. Benar deh bang 5P4. Ya benar kok 6 benar. Tapi F-nya berapa? Elektron valensinya ya bang ya? Ya, elektron valensinya Xe berapa tadi? 6 bang. Salah dong. Xe itu kan golongan gas mulia. Gas mulia berapa F-nya? Gas 8 bang. 8 ya bang? 8. Oh iya kan lupa kemarin gas mulia apa? Heboh negara Arab karena seksi ratunya kan RX itu kan golongan gas mulia. Oh iya 8 bang, ya. 8. Oke, sip. F itu nomor atomnya 9. Berarti 9. Berarti 7 bang elektron valensinya. ya 2 dan 7. Nah, ini bebas ya teman-teman mau pakai elektron konfigurasinya pakai yang kayak kemarin versi 1 atau versi 2 bebas. Oke. Lanjut Zak, berarti ini kalau kita gambarkan Xe sebagai Pusat. Oke, sebagai pusat. Lanjut. Punya berapa elektron valensi tadi? 8. 8 ya. Ini saya tulis dulu satu-satu dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, lanjut. Apalagi Zak? F punya Terus berapa F-nya? F-nya 4 bang. F-nya 4. Oke, saya ini sebelah sini ya. Iya bang. F-nya 4. Oke, terus F itu punya elektron bebas nggak Zak? Nggak punya bang. F punya elektron bebas nggak F? Punya 7. 6 bang. Ya. Oke, kita lanjut. Ini kalian kelihatan nggak titik-titik ini? Kelihatan bang. Kan ya? Oke. Lalu kita tentukan DI-nya ada berapa Zak? DEB-nya ada 2 bang. DEB-nya ada 2. Oke, Ya. DI-nya DEI-nya ada 4. 4. Berarti kalau kita jumlahkan total domainnya ada berapa domain? Ada 6. Iya, total domainnya ada 6. Oke. Oke, lanjut ya. Nah, kayak gini ya. Benar. Terus lanjut, ini ada Astuti. Astuti mau naik mana Astuti? Waduh, ini cukup nggak ya? Yang C bang, PCL 5. Yang C, PCL5. Oke. PCL5. Oke, P itu nomor atomnya berapa ya? Saya lupa ntar. P itu 15. 15 bang. Oke,
Oke, P15 berarti konfigurasinya berapa nih kalau pakai nomor kulit? 285 Bang. Oke, 285. Kemudian kalau CL 17 ya. 287 Bang. 287. 7 Bang. Oke. Lanjut, kita tentukan atom pusatnya. Siapa nih atom pusatnya? P Bang. P. Oke, paspor. Kemudian P punya berapa tangan? Apa Bang? Punya punya berapa elektron valensi? 5 Bang. 5. Oke, saya tuliskan satu-satu dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, lanjut mengikat apa? CL Bang. Cl, apakah ada elektron bebasnya, Astuti? Apa Bang? Nggak kedengeran. Cl, apakah ada elektron bebas? CL. Cl ada elektron bebasnya nggak? Ada Bang. Ada berapa? 6 ya Bang. 6, iya. Nah, ini saya gambarkan dulu elektron bebasnya. Ini walaupun kita fokusnya ke atom pusat, tapi teman-teman nanti kalau ada elektron bebasnya tetap harus digambarkan ya. Karena ini kan dia tetap ada elektron bebas walaupun dia fokusnya ke atom pusat saja, tapi tetap digambarkan. Oke, lanjut. Tut, kita tentukan DI-nya ada berapa nih, Tut? DI-nya ada 5 Bang. DEB-nya ada 0 Bang. 0. Berarti kalau domainnya totalnya ada berapa domain? 5 Bang. 5 domain. Oke, sip. Nah, nanti minggu depan kita akan lanjutin lagi ntar. Lanjut lagi, ini ada Abdi. Abdi mau yang mana Abdi? Yang E Bang, IF3. Oke, yang IF3. I nomor atomnya itu 33. Berarti 53 konfigurasinya Bang apa? kalau I. Apa nih, Dik? Konfigurasinya. I-nya itu 53 Bang nomor atomnya, Bang. Oh, 53 ya, I? Iya, Bang. Oke. Kok saya 53. Berarti konfigurasinya Pakai KR, Bang. 5S2 KR itu 36. Berarti 36. 5S2 4D10 4D10. Oke. 5P5. 5P5. Berarti EV-nya ada berapa? Ada 5, Bang. EV-nya ada 5. 5 ditambah 2. Kan kulitnya ada 5P-nya, 5S sama 5P nih. Oh iya. 7, Bang. 7, iya. Oke, lanjut lagi. F tadi 9, 7 ya EV-nya. Iya, Bang, 7. Atom pusatnya siapa nih? Di Atom pusatnya I. Oke. I punya berapa elektron valensi tadi? 7. 7. Oke, kita kasih titik 1 dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gini ya. Oke, lanjut lagi. Mengikat apa nih di I-nya? F. Ada bertiga ya. Ya, Di F apakah ada elektron valensi? ada, Bang. Ya, berapa jumlahnya? Ada sisa 6. Oke, 6 ya. Oke, lanjut. Kemudian kita tentukan DI-nya. Ada berapa nih DI-nya? DI-nya ada 3. DI-nya ada 3. Oke, DB-nya Ada 2. ada 2. Oke, totalnya berarti berapa domain? 5, Bang. Totalnya 5 domain. Oke, sip. Oke, lanjut lagi ada Rizky Fadila. Rizky Fadila mau yang mana nih? Ini pacar Yang 5 G, S4 Bang. udah tinggal yang mana? Yang G. G. Oke, yang G itu XeO2. Rizky Fadila. Oke, XE itu tadi 54 ya, berarti EV-nya 8. Ini saya langsung sikat aja. Kemudian O itu berarti berapa tadi? Oh, lupa. 8 berarti 2 dan 6. Oke, atom pusatnya siapa nih, Dil? Yang XE, Bang. XE. Oke, XE punya berapa tangan? 4, rangkap dua kanan kiri. Oke, rangkap 2 kanan kiri ya. Berarti gini. Gini ya. Iya, Bang. Oke, kemudian masih ada sisa elektron bebas nggak di XE?
Masih ada Bang, 2. Berapa? 2 pasang elektron. 2 pasang. Oke, selatain atas bawah ya. Ya, O-nya masih ada elektron bebasnya nggak? masih Bang, 6. Berapa? 4 juga. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oke, berarti D-nya ada berapa nih, Dil? Yang DEB-nya 2, DB-nya 2. Oke. D-nya DI-nya 2. berarti ada totalnya berapa domain? Ada 4. Totalnya ada 4 domain. Oke, lanjut lagi satu lagi. POCL3 ada Amira. Letakkan di bawah sini ya. Nggak cukup, guys. POCL3. P itu fosfor itu tadi 13. Berarti berapa nih, Mir? Kalau konfigurasi elektronnya? 2. Ah, gimana? 2 Bang. Oke, 2. 8. Mm-mm. P itu berapa sih? 3 Kejap, Bang, 3. kejap. P itu P15, sorry. 15 Bang. Iya, sorry. Saya ingatnya 13 terus ini. 5 ya. Oke. Oh, 8. Kalau oksigen berarti berapa, Mir? 26 Bang. 2,6. 26. Oke, kalau CL? CL 17. 287. Oke, 287. Oke, kita tentukan atom pusatnya. Atom pusatnya siapa nih kalau POCl3? P enggak Bang. Siapa? P. Oke, P ya, betul. Lanjut. P. P mengikat apa aja nih? Mengikat O dan CL 3. Oke, CL-nya ada 3. Oke, kemudian O rangkapnya 1 atau 2? Di O. O-nya 2. O-nya 2. Oke, gini ya, Rangkap 2. berarti. Ya. Oke, lanjut. Oh, masih ada elektron bebas nggak, Mir? Yang O masih ada Bang. 4 Berapa? lagi elektron bebasnya. 2 Kalau pasang. CL? Kalau CL itu 6. 3 pasang, 3 pasang. Oke, kejap. Saya buat dulu. 1, 2, 3, 4. Kalau P masih ada elektron bebas nggak? Enggak Bang. Nggak, oke. Oke, berarti strukturnya kayak gini ya. Kemudian D-nya nih, D-nya berapa, Mir? DI-nya 4 Bang. D-nya 4. Oke, DB-nya? 0 Bang. Oh, berarti totalnya berapa domain? Totalnya 4 Bang. Oke, 4 domain. Oke, terima kasih. Terima kasih Bang. Oke, jadi kayak gitu ya untuk menentukan jumlah domain. Nah, sampai di sini ada pertanyaan dulu nggak, teman-teman? Aman? Oke, aman ya. Oke, jadi nanti kenapa saya tuliskan di sini ada total domainnya? Jadi teman-teman nanti di minggu depan ikatan kimia 3, ini materi hari ini jangan dilupain lagi karena ikatan kimia 2 nanti berhubungan sama ikatan kimia 3. Biasanya total domain ini digunakan untuk menentukan hibridisasi. Nah, minggu depan kita akan belajar hibridisasi. Jadi apa itu hibridisasi nanti di minggu depan ya. Jadi ingat-ingat yang teori domain ini jangan dilupain, nanti minggu depan masih keberlanjutan lagi. Nah, di sini ada prinsip teori domain elektron. Jadi prinsipnya itu kan antara domain elektron pada atom pusat, nah ternyata ada saling tolak menolak. Kenapa dia ada tolak menolak? Jadi tolak menolak ini dipengaruhi oleh yang namanya itu elektron bebas. Nah, jadi elektron bebas itu dia akan tolak menolak nih. Sehingga nanti akan si elektronik katanya akan menyesuaikan diri gitu. Nah, jadi ukuran kekuatan tolakan domain elektron ini PEB, jadi PEB ada PEB, PI, PI, PI gitu ya.
Nanti teman-teman boleh dibaca-baca lagi. Nah, sekarang kita lanjut ke bentuk molekul. Nah, kalau kita tadi udah domainnya, berarti sekarang kita tentukan dari bentuk molekulnya. Karena domain itu nanti akan menentukan jumlah bentuk molekulnya. Nah, sekarang ini kita mempelajari bentuk molekul yang tidak atom pusatnya itu tidak memiliki PEB ya. Di situ di bold ya, ditebalkan. Nah, yang pertama nih, jumlah domain 2. Domain 2 tadi yang totalnya domain 2 itu contohnya BeCl2. Be itu kan mengikat 2 Cl ya. Di sini 1 2 3 4 5 6. Cl 1 2 3 4 5 6. Nah, kayak gini nih bentuknya. Jadi struktur Lewis BeCl seperti berikut. Nah, jadi kalau struktur itu struktur BeCl ini dia ini memiliki jumlah domain, berarti DI-nya ada berapa nih? DI-nya ada 2, DB-nya ada 0. 0 ya. Makanya nanti rumus domainnya, rumus molekulnya itu AX2 nih. Oh ya, kita belum ini ya, belum ke penentuan ya. Sebelum kita ke rumus mana ya? Ntar guys. Ini atau PPT ada yang kurang ya? Saya lupa. Oh iya, ini kejap. Ini saya kasih note ini kayaknya. Oh ini ternyata ada yang ketinggal kebalik. Nah, jadi kalau kita untuk menentukan rumus molekul dari menggunakan ini, kita menggunakan teori FSPR tadi ya. Nah, ini rumusnya itu adalah, ini saya kasih catatan nih, rumusnya itu AX, M, kemudian EN. M ini menunjukkan jumlah DEI, kemudian N-nya itu jumlah DEB. Nah, itu ya, DI dan DEB-nya. Nah, jadi rumusnya itu, A-nya itu apa? A-nya itu sebagai atom pusat. Atom pusatnya itu siapa gitu, berapa jumlahnya gitu ya. Nah, ini rumusnya AXMEN gitu. Oke, kita ke atas lagi. Kayaknya salah penempatan tadi. Nah, kemudian ini berarti kan rumusnya E-nya 0 ya, makanya E-nya nggak ditulis nih. Karena kan ini masih bentuk orisinalnya ya, masih bentuk aslinya. Nah, jadi tadi BeCl2 berarti domainnya itu adalah domain 2. Kemudian bentuk molekulnya itu adalah bentuknya linear. Linear itu artinya lurus gitu ya. Nah, kemudian yang domain 3. Contohnya ada BF3. B itu nomor atomnya kan 5 ya. Berarti 2 dan 3. Kemudian F itu 9 berarti 2 dan 5. 2 dan 7 kok 2 dan 5 sih. B itu berarti akan mengikat 3F nih nanti. Nah, sehingga aduh nggak cukup. B mengikat 3F. Nah, nanti bentuknya kayak gini. F. Nanti ini ada elektron bebasnya. Nah, jadi bentuknya ini adalah namanya segitiga sama sisi atau segitiga planar ya? Saya lupa. Segitiga planar. Segitiga datar. Nah, kalau kita tentukan DI-nya berarti berapa nih DI dari BF3? DI-nya ada 3 ya. DB-nya ada 0. 0. Jadi bentuknya kalau domain 3 itu bentuk orinya atau bentuk aslinya itu adalah segitiga sama sisi atau segitiga datar atau segitiga planar. 3 planar atau datar boleh ya. Nah, lanjut. Kalau 4 domain itu contohnya CH4. C itu kan nomor atomnya 6, jadi 2 dan 4. H itu 1. Nah, berarti nanti C itu sebagai atom pusat, dia akan mengikat 4H. Nah, kayak gini nih nanti bentuknya. Ini adalah namanya tetrahedral. Tetrahedral. Kalau kita tentukan DI-nya berarti DI-nya ada 4, Bang. 4, DEB-nya ada 0. 0 ya. Nah, itu bentuknya tetrahedral. Jadi tetrahedral itu seperti tripod. Kan kalau tripod itu kan tinggi, kemudian ada tiga kaki ya. Nah, jadi ingat-ingat aja kalau domain 4 itu bentuknya tripod, itu tetrahedral. Nah, lanjut. Rumusnya ini, rumus domainnya itu AX4 berarti ya. Kemudian domain 5. Domain 5 ini contohnya apa?
Apa nih contohnya? Kok nggak ada ya? PCl5. PCl5, Bang. PCl5 nih. P sebagai atom pusat akan mengikat 5Cl. Nah, kalau digambarkan atau diilustrasikan, PCl5 itu kan tadi yang udah kita gambar ya, gini nih. Cl, 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 Cl. Ini ada elektron bebasnya. Nah, nanti misalnya teman-teman, Bang, elektron bebas itu wajib digambar nggak? Kalau secara simbol Lewis, ya ini digambar. Tapi kalau secara bentuk molekul nih, kan ini namanya bentuk molekul. Nah, ini nggak ada elektron bebasnya ya. Karena kan nanti kalau di molekul ada elektron bebasnya nanti jadi penghalang gitu. Nah, jadi nanti teman-teman menyesuaikan aja. Oke, jadi ini bentuknya adalah bipiramida segitiga ya, bipiramida. Jadi ini kan kalau digambar, ini kan seperti piramida nih. Ini kan ke sini ya. Nah, ini kan gini, gini. Nah, ini piramida segitiga namanya. Kemudian kalau kita tentukan DI-nya ada berapa nih DI-nya? DI-nya berarti ada 5, DB-nya ada 0. 0. Iya. Nah, itu kalau domain 5 ya. Kemudian yang domain 6. Domain 6 ini SF6. S itu nomor atomnya 16, berarti 2, 8, dan 6. F tadi itu 9, 2 dan 2 dan 7. 5 terus. Kemudian sebagai atom pusat itu S. Nah, ini nanti kayak gini nih bentuknya. Kalau kita gambarkan struktur Lewisnya. F, F, F. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kalau kita tentukan DI-nya ada berapa? Ada 6, DI-nya Bang. 6, Bang. 6. DB-nya ada 0. 0. 0. Oke. Bentuknya ini namanya seperti ini. Itu adalah oktahedral. Oktahedral. Nah, itu tadi ya. Itu tadi bentuk-bentuk aslinya. Bentuk orisinalnya. Amira gimana? Ada yang mau pertanyaan? Amira? Oh, enggak. Oke. Kita lanjut ya. Itu tadi bentuk orisinalnya. Kalau domain 2 itu tadi bentuknya linear. Kalau domain 3 tadi adalah apa tadi? Domain 3 segitiga planar. Kemudian kalau domain 4 tetrahedral, domain 5 itu bipiramida segitiga, domain 6 itu oktahedral. Nah, itu kalau bentuk-bentuk aslinya. Nah, sekarang ini tadi rumus kimianya udah rumus molekul, rumus molekulnya pakai yang ini. Ikatan kimia 2. Nah, sekarang kalau bagaimana kalau misal bentuk molekul itu dia ada elektron bebasnya. Artinya elektron bebas itu kan tadi artinya tolakan tuh. Nah, jadi sekarang kita pelajari. Kalau misal domain 2 nih, ini saya mengibaratkannya itu kalau ada elektron bebas itu ada pemotekan. Apa ya bahasanya? Kayak potek itu apa sih? Dipatahin gitu ya. Nah, misal nih, kalau domain 2 tadi kan bentuknya linear. Kalau ini kita potong salah satu nih, sebelah sini, kan sama aja kan bentuknya nggak berubah kan? Tetap jadi linear kan? Nggak bentuk jadi segitiga atau segi 4 gitu. Atau kita potong yang sebelahnya, tetap aja linear. Jadi, domain 2 itu nggak ada turunannya. Jadi, dia tetap bentuknya linear maupun dipotek gitu ya. Nah, sekarang kalau domain 3. Domain 3 kan tadi bentuknya, bentuk aslinya itu segitiga sama sisi atau segitiga planar ya tadi, segitiga planar. Nah, misal kalau kita potek salah satu, nah misal ini kita potek yang bagian atas nih, kita apa sih bahasa potek itu? Dipatahin lah ya. Ini kita patahin yang bagian atas, maka yang bagian atas itu pada saat kita patahin kan akan jadi elektron bebas nih. Nah, kayak gini kan, jadi elektron bebas. Sehingga bentuknya nanti turunannya itu adalah bentuknya itu bengkok atau bentuk V. Bentuk V. Nah, jadi kalau misal nih kita lihat bentuk V ini otomatis misal kalau Bang yang dipotek di bagian bawah bagaimana gitu. Ya pokoknya yang dipotek itu salah satu, jangan kedua-duanya dipotek ya. Nah, nanti ini yang dipotek sebelah sini, yang sini juga jadi elektron bebas kan gitu. Jadi bentuknya tetap bentuk V. Nah, Bang, kan tadi kalau domain 2 dia itu bentuknya linear. Kan ini tadi dipotek, kenapa nggak dia bentuk linear? Jadi, kenapa dia nggak bentuk linear? Karena dia ada elektron bebasnya. Ingat,
kalau ada elektron bebasnya, sudut ikatannya itu akan menciut gitu ya, akan terjadi tolakan. Nah, makanya dia akan mengecil gitu ya. Contohnya apa molekulnya? Contohnya H2O. Kan bentuknya kayak gini nih. Ini ada elektron bebasnya kan di sini. Kalau kita letakkan di bawah gitu boleh juga. Nah, kalau bentuknya seperti ini itu bentuk V, maka H2O itu bentuknya adalah bentuk V atau bentuk bengkok. Itu rumus molekulnya berarti AX2E0 ya. Nah, itu kalau seumpama yang domain 3 turunannya itu bengkok. Lanjut. Kalau domain 4 tadi kan bentuknya tetrahedral. Tadi seperti tripod ya. Rumus molekulnya tadi itu adalah AX4. Nah, kalau misal kita potek. Nah, ini kita misal potek bagian atas. Bagian atas ini kita potek. Maka akan jadi elektron bebas kan? Akan jadi elektron bebas 2. Kalau 2, ya kan ini satu dari si biru, satu dari si kuning gitu. Yang kuning elektron bebas yang lainnya nggak ditulis aja gitu. Itu kan tadi kalau kita penggambarannya sebagai bentuk molekul ya. Tapi kalau struktur Lewis tadi sebagai ini aja gitu. Nah, kalau misal bentuknya kita poteknya di bagian atas, nanti kan domainnya rumus domainnya kan jadi AX3E0. Nah, itu bentuknya itu adalah piramida segitiga. Jadi ini bentuknya kan kayak gini nih. Nah, kayak ginilah ya. Ya, maaf saya gambarnya jelek. Kayak gitu. Jadi bentuknya adalah piramida segitiga. Oke, kemudian kalau misal apa namanya? Kita ini masih ada lagi nih. Ternyata turunannya nih. Tadi poteknya di bagian atas bentuknya piramida segitiga ya. Bukan B. Kalau B itu ada 2 kan. Kalau piramida berarti cuma ada 1. Nah, ini kita potek yang bagian atas. Kemudian potek yang di bagian bawah nih. Nah, nanti kan jadi elektron bebas nih. Nah, bentuknya sama juga bengkok. AX2E2 itu bentuknya bengkok juga. Sudutnya ini 104,5 karena dia semakin banyak. Tadi yang awalnya sudutnya di ini berapa ya sudutnya ini ya? 120 apa ya? Saya lupa nih. Yang ini AX3E0. Nah, sehingga nanti dia akan AX3E0 itu sudutnya 120 ya. Ini 120. 120 derajat. Nah, tadinya kan cuma ada satu pasang elektron bebasnya. Jadi ada 2 pasang. Karena ada 2 pasang, maka nanti sudutnya akan semakin mengecil sudut ikatannya. Sekarang ke domain 5. Domain 5 ini dia bentuknya adalah bipiramida segitiga aslinya ya. Kemudian ini kita potek salah satu. Nah, misal kita poteknya yang di bagian mana ini? Kita potek yang di bagian belakang nih. Belakang gitu ya. Kan sama. Nah, ini kan jadi 2 gini ya. Nanti bentuknya itu adalah segi 4 terdistorsi. Nah, atau kita menyebutnya itu seperti bentuk jungkat-jungkit. Ini kan kalau ini kita gambarkan versi lain ya. Kalau ini kita putar nih, ini nanti jadi ke sini, ini kan jadi ke belakang ya. Ini kita putar kan bentuknya jadi gini nih. Seret, seret, seret gitu. Nah, jadi bentuknya jungkat-jungkit atau segi 4 terdistorsi. Itu kalau domain 5 turunannya yang AX4E0. Kemudian turunannya lagi domain 5 tadi awalnya bipiramida segitiga, sekarang kita potek. Tadi bentuknya yang di sini kita potek, yang sini kita potek, nanti jadinya adalah bentuk T. Nah, nanti bentuk T seperti ini ya. Ini secara visual di bentuk molekulnya. Kemudian misal nih, coba nih kalau AX3E2 berarti DI-nya ada berapa DI-nya ini? DI-nya 3, Bang. DB-nya ada 2. 2. Oke, ya, kayak gitulah ya. Oke, teman-teman sudah AXMEN rumusnya tadi kan. Nah, lanjut. Kalau misal kita potek 3, ini yang di sini kita potek, ini kita potek, kemudian yang sini kita potek. Nah, nanti bentuknya lagi adalah linear gitu ya. AX2E3 rumus ininya, domainnya. Jadi bentuknya linear sama kayak domain 2 ya. Tapi di sini ada elektron bebasnya nanti gitu. Oke, lanjut. Selanjutnya ke domain 6. Domain 6 tadi bentuk awalnya oktahedral. Nah, sekarang ini kita potek salah satu. Supaya nanti kita tahu turunannya. Nanti jadikan seperti ini ya.
Nah, ini piramida segi 4. Kan segi 4 ya. AX5, E0. Kemudian, ini kenapa piramida segi 4? Karena di sini kan harusnya ini ada elektron bebasnya kan. Nah, maka piramida segi 4. Tuh. Lanjut, kalau kita potek 2 bujur sangkar ini atau segi 4 datar. Planar juga boleh. Ini kita potek atas, kita potek yang bagian bawah. Maka kan nanti bentuknya seperti ini nih. Segi 4 ya, atau bujur sangkar. Nah, jadi bujur sangkar atau segi 4 planar. 4 planar. Nah, nanti rumusnya itu adalah AX4, E2. Nah, sudah selesai. Jadi itu pemotekannya. Nah, di sini ada saya kasih tabel nih. Kalau misal dia AX2, ini kan AX2 ya. AX2 itu bentuknya linear, sudut ikatannya 180. Contohnya apa ini? Molekulnya BeCl2 ya. Kemudian kalau misal apa namanya? Kalau misal domainnya itu ada 3, AX3 berarti dia adalah segitiga planar atau segitiga datar tadi. Sudut ikatannya 120. Kemudian contohnya BF3. Kemudian kalau misal turunannya nih, turunan dari domain 3 kan tadi AX2E ya. X2E. 1 berarti tadi adalah si bentuknya bengkok ya. Contohnya tadi apa? Contohnya tadi adalah apa tadi? SO ya. Di sini SO2 gitu. Dan lain-lain ya. Nah, di sini ada tabel-tabel nanti teman-teman bisa dipelajari. Kemudian, Bang, ini di UTS ada di gambar molekulnya. Nanti teman-teman tentukan ini bentuknya apa gitu. Saya ingatnya kayak gitu dulu di UAS saya ya. Jadi coba saya sambil cari-cari. Saya juga belum minta ke dosen soalnya. Nah, ini tabel-tabel nanti silahkan teman-teman dipahami aja. Karena nanti biasanya teman-teman menentukan nih bentuk domain ini apa gitu, bentuk turunannya domain ini apa gitu, sudut ikatannya berapa. Jadi teman-teman harus mengingat dari tabel bentuk molekul. Nah, kira-kira untuk bentuk molekul seperti itu ada yang mau ditanya dulu nggak? Ya, saya jelasin bentuk molekul. Aman? Aman, Bang. Aman. Oke, kalau aman kita lanjutin ya. Nah, ini sini kita ke contoh soal nih. Di sini ada 6 contoh soal ini saya contohkan dulu yang A. Yang A itu NF3. Oke, yang A itu ada NF3. N itu kan nomor atomnya 5. Salah. N itu iya benar, N itu 7, 2 dan 5. Kemudian F tadi 9, 2 dan 7. N sebagai atom pusat. Kemudian dia akan mengikat mengikat 3F nih, gini kan. Nah, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6. Kemudian kalau kita tentukan DI-nya di NF3 nih berapa DI-nya? DI-nya 3, ada Bang. 3, DB-nya ada 1. 1. Oke, berarti kalau kita tulis notasinya itu berarti notasinya apa? AX3E1. Iya, AX3E1. Bentuknya tadi apa kalau AX3E1? Segitiga piramida. Gimana tuh? Segitiga, ya segitiga piramida betul. Atau piramida segitiga. Segitiga piramida. Nah, jadi kan awalnya ini kalau kita tulis domainnya kan totalnya ada 4 domain tuh. 4 domain tadi kan tetrahedral. Kemudian ini ternyata turunannya. Nah, kalau kita gambarkan berarti kan di sini ini kan misal nih kalau kita gambar bentuk versi molekulnya ya. Kan ini misal atom N. Nah, ini kan nanti dia kayak gini nih. F, F, F. Nah, ini kan nanti ada atom bebasnya kan. Nah, jadi bentuknya piramida segitiga. Nah, itu yang A. Coba nih yang B sampai F nih. Ada yang mau mencoba nggak? Pesen. Oke, Olivia dulu nih. Olivia mau yang mana nih? Yang SF4, Bang.
SF4. Oke, yang D SF4 ya. Olivia. Oke, S itu nomor atomnya 16. 16, Bang. Konfigurasi elektronnya berarti berapa nih? 2, 8, 6. Oke, F itu tadi 9 ya, 2 dan 7. Oke, atom pusatnya siapa nih? Liv. Yang S, Bang. S, oke. Kemudian S tadi punya berapa tangan? Saya punya berapa elektron valensi? 6, Bang. Sorry. 6, oke. 1, 2, 3, 4. Bentar, kita list dulu F-nya dulu ya. Ini F, mengikat 4 F. Ini nanti ada 2 elektron bebas. Kemudian, Liv, kita tentuin jumlah domainnya. Domain elektron ikatannya ada berapa nih, Liv? Ada 4, Bang. Oke, DEB-nya ada? DEB-nya ada 1. Kemudian kalau kita terus notasinya, berarti berapa apa nih? AX4E. AX4E, oke. Berarti bentuknya apa kalau AX4E ini? Ingat nggak? Tetahedral tak simetris, Bang. Iya, tetahedral tak simetris. Atau bentuknya itu boleh dibilang jungkat-jungkit ya. Nah, saya tulis tetrahedral Tak simetris. tak simetris. Atau dalam kurung jungkat-jungkit sama kayak yang atas tadi ya. Nah, penyebutannya ada banyak kok. Nanti teman-teman dicari-cari aja jungkat. Oke, Liv. Lanjut lagi ada Grace. Grace mana Grace? Yang BRF5, Bang. F5, oke. B Grace. BR F5. BR itu nomor atomnya adalah berapa BR? BR 35. Berarti berapa nih konfigurasi elektronnya, Grace? 2, 2. 8, Hmm. sabar, Bang. 28 10 nih, ber-10. Ya, 18, Bang. Berarti 28. 2, terus 18 lagi, Bang. Beneran nih nggak kebanyakan nih, Grace? Kebanyakan, Bang. Kebanyakan. Sabar, Bang. Sisanya berapa? 35 dikurang 28 berarti berapa? 7, Bang. Iya, 7. Oke, lanjut. F tadi itu tadi 2 dan 7 ya. Kita Iya. tentukan pusatnya siapa nih, Grace? Pusatnya BR, Bang. Oke, BR punya berapa elektron valensi? BR 5, Bang. 5, 7. oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Akan mengikat 5F ya. Iya, Bang, 5F. Oke. Ini maaf ya, saya gambarnya agak jelek, gak rapih lagi. Nanti teman-teman dirapiin aja ya. Karena saya gak jago gambar. Oke, lanjut. DI-nya ada berapa, Grace? DEI-nya 5, Bang. Nya 5. DEB-nya? DEB-nya 1. Oke, notasinya berarti apa? Notasinya AX5E1. X5E1. Bentuknya apa kalau X5E1? Kita Apa ya tengok tadi? di sini. Atas nih, AX5E1. Coba. AX5E1 Yang ini nih. Bawah nih. segi 4 piramida ya, Bang? Iya, segi 4 piramida. Betul. Oke, segi 4 piramida. Oke, lanjut. Selanjutnya ada Farsya. Farsya mau yang mana, Farsya? Yang POCl3, Bang. Oke, yang POCl3 arti yang C. POCl3. Oke, lanjut. Tadi bentuknya, ini atom pusatnya siapa sih ya? P. P, oke ya. P. Ini Nomor. tadi, ini kayaknya udah dikerjain ya tadi ya. Siapa ya? Di atas tadi. Udah ya, Bang? Enggak, maksudnya bentuk molekulnya, ininya, struktur Lewisnya. Jadi saya nggak usah tulis EV-nya lagi ya.
Iya. Oke, lanjut. DI-nya ada berapa nih, Syak? Kenapa Bang? Maaf. DEI-nya ada berapa nih DEI-nya? Domain elektron ikatannya. 4. Oke, DEB-nya 0. 0. Berarti notasinya AX4 Bang. AX4. Bentuknya X4 apa nih? Tetrahedral. Oke, tetrahedral. Oke, betul ya. Oke, lanjut. Siapa lagi nih? Zak, mau yang mana Zak? Tinggal sisa E sama F, Zak. Mau nggak, Zak? Itu kayaknya ada si Erina, Bang. Ada, ini nggak kelihatan di saya di ini. Oh, boleh. Siapa nih? Tadi Erina ya? Ya, Erina, Bang. Erina aja dulu, Boleh, Bang. boleh. Yang mana nih? E sama F. Nah, kalau dia ada pangkatnya gini gimana Bang? Ya sama aja. Ini kan gini paduan dari yang ikatan ion kemarin ya. Kalau minus kan berarti artinya apa kalau min kemarin? Dia menangkap satu elektron, Bang. Iya, menangkap satu elektron. Nah, coba nih. Siapa tadi? Erina ya? Mana Erina? Ada nggak Erina? Ada nggak? Nggak ada ya? Oke, Yaudah, misal Bang, nih Jaki, yang Bang. ini. Siapa? Gimana, Zak? Ya udah Jaki, Bang, IF4. Oke, boleh. IF4. IF4 minus. Berarti di sini min di sini artinya menangkap satu elektron. Menangkap satu elektron. Oke, kita I tadi 53, berarti 28, 18, 18, 7. Ya kan? Bang. Iya, Itu 7. 28, 36, ya 53. Oke, F tadi 9, 2, dan 7. 2 sama 7. Zak, atom pusatnya siapa nih, Zak? Atom pusatnya I, Bang. I, oke. Iya, I punya berapa elektron bebas? Ya, elektron valensi, sorry. 7, Bang. 7, kejap. Ini tintanya. I 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, kemudian mengikat berapa? F. Mengikat 4 F, Bang. Oke, yang mengikat 4 F ya. Ya. 1, 2, 3, 4. F, 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 F. Elektron bebasnya ada 6, Bang. Oke. Lanjut, Zak. Nah, ini kan tadi minus nih, Zak. Iya, Bang. Nah, kan ini kan ganjil ya. Kan elektron gitu nggak boleh ganjil nih. Nanti karena nggak boleh ada DEB-nya 1,5, Bang. Nggak boleh. Jadi harus bilangannya bilangan bulat. Makanya tadi satu elektron ini fungsinya untuk menambah. Ini saya bedakan nih. Nah, nanti di sini nih. Ini bedakan. Ini di bawah. Oke. Berarti kita tentukan DI-nya berapa, Zak? DI-nya 4, Bang. DI-nya 4. Oke, DB-nya 2. 2. Berarti notasinya apa? Ini AX4E2, Bang. Oke, bentuknya apa nih AX4E2? Tahu nggak? Bentuknya tetrahedral ya, Bang? AX4E2. Ini nih, bawakan sebelah sendiri nih. Segi 4. Segi 4 planar. Iya, segi 4 planar atau segi 4 datar. Segi 4 planar. 4 planar. Sip. Oke, satu lagi nih yang F. Yang F itu, ada yang mencoba nggak yang F nih? PO43 min. Siapa nih? Amira. Oke, PO43 min. Nah, berarti 3 min di sini artinya apa nih? Mir. Menangkap 3 elektron, Bang. Iya, menangkap 3 elektron. Lanjut, kemudian kalau kita gambarkan strukturnya, siapa jadi atom pusatnya, Mir? P itu 15, P, Bang. oke. Kemudian elektron valensinya berapa, P? 5, Bang. Oke, 2, 8, 5. Oke, berarti punya tangan 5 ya? 1, Iya, Bang. 2, 3, 4, 5. Dipakai semua ya?
Mengikat 4 O. Oke, lanjut di O apakah ada elektron bebasnya? Oh, elektron bebasnya itu ada yang O atas itu ada yang berarti ada 5 bang. Yang O atas ada 5. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Semuanya 5 nih. Yang di bawah itu 4 bang. Oh, yang bawah bukan. Oke, 1. Waduh, ini kelihatan nggak ya kalian? Semoga kelihatan lah, penuh banget. 5, 5. Yang bawah berapa? Yang bawah jumlahnya elektron bebasnya ada 4 ya. Ya, Mir, gimana Mir? Bang. Iya, gimana? Ini di saya, suara saya putus-putus nggak? Sinyal saya jaringan saya putus-putus ya? Suara saya? Enggak kok bang, aman. Oh, enggak lah. Oh, ini buat Amira nih. Mir, tadi kan ini menangkap 3 elektron. Nah, kira-kira menangkapnya di mana nih? Ditaruh di mana nih? Kiri, di atas. Oke, kiri. Terus? Habis di kiri di mana lagi? Habis di kiri di mana lagi? Oh. Di kanan bang, kanan. Kanan. Oke, satu lagi. Di atas. Di atas. Oke, nah ini ya 3 elektronnya. Oke, lanjut Mir, tentukan DEI dan DB-nya. DE-nya ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 bang. Nah, DB-nya ada 4. DB-nya DB. DB-nya 0. Nah, oke, berarti notasinya AX4E. AX4E. AX4 aja ya. Kok 2? Kan 4, 1, 2. AX4E-nya 0 ya. Oke, 0 nggak usah ditulis. Oh iya, X4. Bentuknya apa nih berarti Mir? Oh, itu tetrahedral. Iya. Iya benar tetrahedral. Oke, sip. C. Itu ya untuk mengerjakan soal ini. Ada pertanyaan dulu nggak sampai di sini? Gimana Dimas? Ada mau ditanyain dulu? Atau mau jawab ya? Nanti kita lanjut aja deh. Nanti kita soal selanjutnya. Aman ya berarti teman-teman? Aman nggak nih? Aman bang. Aman bang. Oke, aman. Kalau aman kita lanjut. Nanti kalau ada pertanyaan pokoknya kalian jangan malu bertanya ya. Bang, saya nggak paham. Nanti saya jelasin ulang. Karena nanti kalau di kelas tutor kalian nggak paham, nanti kalian mau nanya di mana lagi gitu. Kalian di kelas juga malu bertanya sama dosen, di kelas tutor nanti malu gitu. Jadi jangan malu. Kalau ada yang mau nggak paham, ditanyakan aja. Oke, lanjut. Kita ke polaran molekul. Kepolaran molekul, nah kalau kemarin kan kepolaran ikatan tuh. Nah sekarang kita ke molekul. Jadi molekul itu juga ada sifatnya polar sama non-polar ya. Nah jadi di sini saya kasih note dulu nih. Kepolaran molekul atau kepolaran senyawa. Kalau dia senyawanya polar, maka dia akan memiliki kutub. Nah ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya kalau senyawa polar, dia itu distribusi elektronnya itu tidak merata. Kemudian yang kedua, atom pusatnya itu memiliki PeB. Atom pusat memiliki PeB. Sedangkan kalau dia senyawanya nonpolar, itu dia yang pertama distribusi elektronnya tidak merata. Distribusi elektronnya distribusinya merata. Kemudian atom pusat
pusatnya kebalikannya berarti ya sama yang ini, atom pusatnya tidak memiliki PeB. Nah, ini diingat-ingat catatannya ya. Ini dulu catatan saya di kelas TPB nih, ada nih. Nah, itu ada rumusnya Q apa nih? Mu ya, mu Q dikali R. Nah, nanti mu atau apa sih saya lupa. Nantinya inilah ya rumusnya, saya lupa ini apa sebutannya. Kemudian ini ada contohnya juga visualisasinya, sama juga nanti ada yang kayak elektron sama yang miskin ya. Nah, nanti biasanya kalau di kepelaran molekul teman-teman itu akan mengenal yang namanya itu resultan, momen dipol. Nah, jadi arah kepolarannya gitu ya. Arah kepolaran itu arah yang dia kayak elektron gitu. Nah, ini kalau kita lihat ini contohnya NH3. Tadi kan kalau kita gambar N di sebelah sini. Kemudian ini kan 3H ya. Nah, kalau kita lihat berarti yang kayak elektron yang mana nih? NH3. Yang kaya yang nitrogen atau yang hidrogen? Yang kaya elektron yang nitrogen ya. Kenapa? Karena kan nitrogennya kan ada elektron bebas. Sedangkan hidrogennya kan udah nggak ada elektron bebas. Makanya yang di hidrogen itu dia miskin elektron. Makanya dia itu warnanya biru nih. Nih, jadi sedikit. Kemudian yang warna yang si N-nya ini kan ada elektron bebas. Makanya warna merah. Makanya nanti dia yang di sebelah sini cembung besar. Nah, kemudian di sini kecil. Ini kecil ya. Kecil. Nah, kayak gurita gitulah. Iya, kayak gurita benar. Jadi yang bawahnya itu kecil, yang atasnya besar. Nah, kalau kita lihat kira-kira NH3 sifatnya polar atau non polar? Tadi kalau yang polar kan tadi dia distribusi elektronnya tidak merata. Kemudian atom pusatnya memiliki PeB. Kalau non polar distribusi elektronnya merata, kemudian atom pusatnya itu tidak ada PeB. Berarti polar atau non polar NH3? Yaitu polar ya, karena dia distribusinya elektron tidak merata. Artinya apa? Artinya ada yang si N ini punya elektron, yang H ini kan dia nggak punya elektron, jadi tidak merata gitu ya. Berarti arah momen dipolnya nanti dia ke arah N. Nah, ini kalau kita gambarkan resultan momen dipolnya kan seperti ini ya. Nah, dia ke arah N. Nah, jadi kalau di momen dipol ini juga sama, semakin ke kiri dia semakin elektronegatifannya tinggi gitu. Nah, soalnya nih. Tentukan kepolaran molekul berikut. Yang A itu ada BRF5. Yang A itu ada BRF5. Kalau kita gambarkan atom pusatnya BR ya, mengikat 5F1 2 3 4 5. BR itu tadi kan 35. Berarti 2, 8, 18, dan berapa nih? 35 dikurang 28, berarti 7. 7, Bang. oke. Ini berarti di sini ada atom bebasnya kan? Kemudian F tadi mengikat F. Nah, ini kalau kita lihat kan di sini, sekarang kita tengok. Kira-kira yang kayak elektron di daerah F atau di daerah BR? Gimana nih? Kalau kita lihat elektronnya, BR tadi cuma punya 2 elektron, F punya 6 elektron. Kira-kira yang kaya yang mana? Yang F, Bang. Iya, yang F. Makanya nanti arah kepolarannya nanti ke arah ini. Arah momen dipolnya ya, resultan momen dipolnya nanti ke arah F. Nah, gitu. Nah, sekarang kalau kita tengok nih, sifatnya non polar. Berarti Polar ya, Bang? Polar, Bang. Polar. coba nih. Tadi kalau polar itu tadi ciri-cirinya dia apa kalau polar? Distribusi elektronnya tidak merata. Distribusi elektronnya tidak merata. Kemudian atom pusatnya itu punya PeB atau enggak? Atom pusat itu memiliki PeB. Nah, kalau kita lihat atom pusatnya di BRF5 siapa? BR, Bang. BR. Bang. BR itu ada atom bebasnya, ada elektron bebasnya enggak tuh? Ada, Bang. Ada, Bang. Ada. Berarti sifatnya dia Polar. Polar, Bang.
Polar, iya, polar ya. Nah, kalau non polar tadi distribusi elektronnya ini merata, kemudian atom pusatnya ini tidak memiliki PeB. Tidak memiliki PeB. Nah, contoh yang B. Yang B itu ada SF4. Ini gimana sih? Polar juga, Bang. Mbak, yang B SF4. F4. Berarti atom pusatnya siapa nih? S, Bang. S, Bang. S, oke. Kemudian kita lihat, S itu nomor atomnya berapa? Nomor atom lagi. Elektron Nomor valensinya, atom Bang. itu 16. Berarti 2, 8, dan 6. Berarti dia punya ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini mengikat 4F. Jadi arah ke elektronegatifannya, resultan momen diponnya ke arah mana nih panahnya? Ke arah F. Ke F juga, Bang. Betul ya, karena yang F ini dia kayak elektron. Maka nanti parsialnya parsial negatif. Nah, ini ke arah sini, ini ke arah sini. Ini ke arah sini, ini ke arah sini. Oke, sifatnya ini berarti apa nih? Polar, Bang. Polar juga, Bang. Polar. Oke, sip. Lanjut yang C, Cl5. Tadi PC5, ini saya langsung gambar aja. P gini. Cl, 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 Cl. Tuh 2, 3, 4, 5, 6. 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 Oke, sifatnya polar atau non polar kira-kira? Polar, Bang. Non polar, non polar. Non-polar, Bang. Non polar ya, Non-polar. karena apa? Karena dia nggak ada PeB-nya, Bang. PeB-nya, Bang. Iya, karena dia di elektron atom pusatnya dia nggak ada PeB, kemudian distribusi elektronnya merata. Maksudnya distribusi elektronnya merata gimana sih? Jadi gini nih, yang di atom pusat ini kan dia nggak punya elektron, kemudian yang di sekitarnya kan sama semua nih elektron bebasnya. Jadi dia distribusi elektronnya itu merata. Jadi yang Cl kanan bawah itu 6, Cl kanan bawah kiri itu 6, atasnya juga 6, semua sama. Jadi non polar. Oke, kalau NH3 tadi udah ya. NH3 tadi gini. Tadi sifatnya apa nih NH3 berarti? Polar, Bang. Polar. Polar. Oke, polar ya. Karena dia ntar. Ini si PC5 arah momen dipolnya mana nih? Ke arah mana? Ke arah PB. P, Bang. P atau CL? Oh iya. Yang kaya yang mana nih yang kaya? CL, Bang. CL, Bang. CL, Bang. CL ya? Arahnya. Kalau arah resultan itu nggak mempengaruhi kok. Jadi resultan itu ke arah yang kayak elektron aja gitu. Cuma kalau polar non polarnya dilihat dari distribusi elektron sama atom pusatnya. Kalau NH3 arahnya mana nih? Ke arah mana? Ke arah N. N. Bang. Iya, gini ya ke arah N. Oke, selanjut satu lagi BF3 kira-kira polar atau non Non polar, Non-polar, Bang. Bang. kenapa? Karena dia tidak ada PeB-nya, Bang. Iya, Di atom iya. pusatnya. Oh Terus iya. persebaran elektronnya sama, Bang, merata. Oh iya sih. Itu udah pada ini semua bisa. 1, 2, 3. Ini F, F, F. Nah, ini arah momen dipolnya, arah resultannya kemana? Ke arah F, Bang. Ke arah F. Iya, ke arah F. Oke, sifatnya tadi dia non polar ya, karena tidak memiliki PeB. Oke, kalau misal apa ya? CBr4, CBr4, CH4 deh yang mudah nih. CH4 itu polar atau non polar? Ada yang bisa nebak? Non polar. Non polar ya. Ini nggak digambar strukturnya udah bisa nih kan, udah dipakai semua ini nggak ada PeB-nya, persebaran elektronnya juga merata. Nggak merata ya. Jadi di sini non polar. Oke, gitu deh selesai tutor kita hari ini. Pertanyaan nggak dari kalian? Aman? Aman tidak? Aman. Aman, Bang. Bang. Kalau aman kita lanjut.